Pemirsa, tim Suluk Aji pada saat ini di Dusun Mbetro Timur, Desa Mbetro, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salam budaya. Di sini tim Suluk Aji yang kapan hari pernah berpetualangan malam hari. Nah, kali ini siang hari pemirsa. Sehingga pemandangan kanan kiri bisa dilihat sana sini penuh dengan pohon bambu. Nah, nanti apa makna pohon bambu? Kita ikuti nanti jejak dari adanya makam tua di dusun ini. Pemirsa, ikuti saya. Ini tim Suluk Aji hadir di sini 2 kali pemirsa. Kali pertama kami tidak memberikan sajian wawasan kepada pemirsa karena saat itu malam hari. Sekarang ini pemirsa, di siang hari bisa tahu sendiri, lihat sendiri, ternyata tempatnya memang sejuk, teduh, luas, dan jauh dari keramaian. Nah, pada saat kami bertiga malam hari di sini pemirsa, ada semacam keajaiban. Keajaiban pertama, kita karena malam hari saat itu bawa sepeda motor pemirsa. Sepeda motoran, nggak ada orang tahu, nggak ada orang dengar. Kita kan langsung masuk ke sini. Nah, sumber awal informasi itu dari Pak Arif ini. Arif itu Ahmad Rifai, ini orangnya, Kisah Bu Alu. Nah, tim Suluk Aji diberitahu kalau ada makam Dowo di sini, tolong Mas Nopal sama Pak Tiwi menerawang. Barangkali ada apa di sini kok akhirnya disebut makam Dowo. Nah, ini pakai bahasanya tim Suluk Aji. Ya, nah kita di sini tuh istilahnya itu mohon izin. Barangkali uraian yang disampaikan tim Suluk Aji ini ada kelirunya. Ya, kita manusia biasa, mohon maaf. Nyuwun agungi samudra pangaksami. Oh, ngeten. Monggo kita ikuti pemirsa. Nah, silakan shot. Kami itu pada malam hari langsung masuk sini pemirsa. Ini bisa di shot. Ini namanya makam Dowo, Mbah Dowo. Loh, memang secara ukuran panjang, standarnya pesarean itu kan paling ya 1,5 meter. Ya, nun sewu pemirsa, saya tak masuk. Lah ini pemirsa. Jadi saat itu pemirsa, pada malam hari, ingat saya jam 1 malam. Saya duduk di sini. Kang Tiwi duduk di sini, kemudian Kang Rifai atau Ki Sabu Alu duduk di situ. Lah, Mas Nopal Dimarsa duduk di sini. Itu waktu itu jam 1 malam, pemirsa. Nah, keheningan kita lakukan konsentrasi hanya 10 menit kalau nggak salah. Kami di sini, nah makanya disebut Dowo itu ini memang makam itu Dowo. Kalau normalnya pemakaman umum kan cuma segini, Mas, separuhnya ini. Nah, pemakaman ini. Nah, versi penglihatan saya pertama, ini sebenarnya ada 2 orang. Cuma cara pemakamannya, karena orangnya pendek. Jadi zaman segitu, kalau ada nenek-nenek tua, itu kan pendek segini sambil bungkuk gini. Nah, karena saking pendek, jumlahnya 2 orang, laki perempuan sebenarnya. Akhirnya bukan dimakamkan jejer gini, bukan. Tapi dimakamkan 1-2 disambung. Tapi satu maisan menjadikan panjang alias Dowo. Nah ini. Nah, dalam keheningan itu yang kita ceritakan di sini pemirsa. Kami kan duduk sini. Nyuwun sewu pemirsa. Ini praktek nyata ini. Tolong ini mumpung Mas Sarip sama Mas Nopal juga di sini. Nah ini pada siang hari ini peristiwa seminggu yang lalu. Cuma ini beda. Kemarin malam, sekarang siang. Nah, posisi seperti ini, saya menemukan informasi bahwa dupo yang kami taruh di sini, itu ternyata nggak seberapa berkenan, nggak seberapa suka, itu. Nah, kok mintanya gondoarum tapi berbau bunga. Gondoarum bukan dupo, tapi gondoarum dari kembang atau bunga. Sehingga seketika saya selesai meditasi, saya tanya ke Pak Rifai ini,
Ki Sabu Alu ini saya tanya, Pak Rifai, ini tentunya di sekeliling makam ini nggak jauh kok. Ini mesti ada pohon atau tanaman bunga. Ya, kan karena malam hari kan. Ya, karena malam hari saya langsung beranjak, langsung mencari bunga yang dimaksud bunga mana gitu. Nah kan gitu. Nah, karena malam hari kita kan nggak ngereken kanan kiri kan, karena juga takut. Namanya manusia biasa itu ada unsur takut juga. Begitu saya keluar gini cari bunga, loh Pak Rifai itu nunjuk ini, loh Kang, ini lah bunga kenanga. Yuk kembangnya kenongo ya ini, gitu. Buktinya mana? Kalau ini kenongo, ya ini, oh ini ada kenongo ini. Lah ini kenongo ini. Loh ternyata benar. Jadi petunjuk yang saya dapat di dalam sini bahwa tidak jauh dari pusaran makam ini ada kembang atau tanduran kembang mesti. Ternyata yang tadi dilewati itu kan nggak lihat pemirsa. Yang tahu Pak Rifai ini. Yang tahu Ki Sabu Alu ini memberitahu saya, loh ternyata betul pemirsa, ini ternyata pohon kenongo. Nah, di sisi lain pada saat yang bersamaan pemirsa, Mas Nopal di Marsa ini, nah ini juga orangnya tim Solo Aji yang kerap melakukan meditasi, baik sendiri maupun kelompok sama saya. Ini mendapatkan info membenarkan saya, oh iya bener Pak Tiwi. Ini yang Dowo ini memang nggak suka wewangian yang sifatnya dupo, tapi wewangian sifatnya kembang. Membenarkan saya. Terus, tak lama kemudian, ada semacam pusaka warna hijau. Celoro di atas ini. Memang saya sempat bersuara, ketepok gitu di atas genteng sini. Nah, Mas Nopal lari. Gini, lari. Tak ikuti dari belakang sama Pak Rifai sini. Nah, ini. Tolong pemirsa. Ikuti aja. Ini saya tidak ngarang, nyun sewu nggih, bahasa saya tidak ngarang, tidak merekayasa, tapi hasil pengalaman yang terjadi seminggu yang lalu pada malam hari. Begitu kami mencari apa suara geludak tadi di genteng ini, kan gitu. Saya di sini, Mas Nopal di sini, loh lari langsung jingkat, ada ular Pak ini, gitu. Nah, jadi posisinya mak tok gitu itu dari sini ularnya di sini, ularnya jatuh di sini. Ya, yang tidak lain sebenarnya pemirsa itu pusaka warna hijau. Pusaka warna hijau karena ularnya waktu saya kan ambil spontan bawa apa HP. Jadi senter HP langsung tak nyalakan. Iya warna hijau. Jadi pusaka hijau yang dimaksud ceritanya Mas Nopal itu tidak lain menjelma ular hijau itu tadi sebenarnya. Ya di sini ini. Ini berarti arah mana salah? Ini sebelah di baratnya ya, baratnya lah. Jadi Mas Nopal langsung jingkat mencolot gini, terus saya di sini, loh anehnya ngapain kok nggak langsung ular, ada manusia nggak langsung lari gitu, malah mendengek gini, dan dengek gini ularnya. Loh. Pulang ikut itu. Ya, Ke sana. ya karena Mas Nopal sama Ki Sabu Alu ini mau ngerasani situasi yang malam itu juga terjadi, ngerasani di sini maunya, terus maunya ngerasain di sini saya giring, wis jangan lama-lama di sini, nanti kita kalau sudah terjauh agak jauh aja dari sini baru kita ngomong-ngomong mengenai keadaan yang terjadi itu. Jadi tak lama kemudian yang ular ini tadi karena Mas Nopal juga ikut kaget itu bilang ke saya, Pak Tiwi itu kalau ularnya itu misalnya kita berani ya punya nyali tinggi langsung kita ambil gini aja misalnya. Cek. Sebenarnya pusaka itu sebenarnya itu gitu Mas Nopal. Cuma kita belum terbiasa dengan itu pemirsa. Ya dimaklumi pemirsa, Solo Aji juga usianya masih muda. Ya muda orangnya, ya muda umurnya tim ini bergerak sehingga kita memaklumi. Nggak tahu kita ngomong sebentar orangnya langsung hilang, nggak tahu arah sana. Nah setelah arah sana terus saya mikir ini semua kan pohon bambu pemirsa, bisa disaksikan. Dekatnya makam ini mulai dari arah kanan, kiri, depan, belakang, barat, timur, selatan, utara. Ini kan serba bambu ini, pemirsa. Nah, dari sinilah tim Solo Aji akhirnya merenung diri. Merenung diri mencoba mengevaluasi, pemirsa. Jangan-jangan, ini nyun sewu. Ini yang namanya bambu, segala macam bambu di sini. Pasti ada yang namanya
pring petuk. Nah ini. Jadi pring petuk itu bambu petuk. Itu suatu pusaka atau tanaman murni yang tumbuh di atas bumi tanpa ditandur atau tanpa disengaja oleh manusia untuk ditandur. Tanpa itu tumbuh dengan sendirinya, tapi modelnya petuk. Antara cabang ranting ini yang tumbuh ini, antara yang sini sama yang sini ya petuk gini. Ini akhirnya orang yang tahu pusaka atau barang bertuah biasanya ini harusnya kan ini gini, semuanya kan arahnya ke sini. Bisa dites itu, semuanya print seperti itu. Nah, seperti ini pemirsa, tolong ini. Ini paling ya orang-orang sini aja Mbak Bati sendiri gitu. Ini kan lumrahnya print gini, arah sini, arah sini. Nah, disebut petuk biasanya ini tumbuh sini, ini tumbuh sini. Nah, ini disebut baru pring petuk. Arahnya ranting ini, anak cabang ini tumbuh sini, ini tumbuh sini. Kalau ini besar, dewasa, membesar, memang petuk akhirnya. Nah, ini baru pemirsa yang selama ini hanya mendengar-dengar pring petuk itu apa. Nah, ini saya buktikan di tempat ini, di tempatnya makam Mbah Dawa. Jadi nanti kalau sudah jadi postingan, editan, dan selesai rekaman di Mbah Dawa ini, semoga mulai stakeholder, ya, para pemangku kepentingan di Mbetro atau Mojokerto memahami betul riwayat dari sejarah Eyang atau Mbah Dawa ini. Ini luar biasa, penuh misteri ternyata pemirsa. Ya, untuk itulah pemirsa, nyun sewu pemirsa, nyun sewu. Untuk itulah perlu tim Suluk Aji hadir untuk mengupas tuntas segala hal yang awalnya berbau misteri. Sebagaimana di tempat pusaran Mbah Dawa, Eyang Dawa ini. Dengan rentetan kisah tadi banyak ya, seperti nggak suka wewangian berupa dupa, yang berkenan itu berbau bunga, ternyata betul ada bunga. Mas Nopal semacam ada pusaka celorot warna hijau, ternyata berupa ular warna hijau. Terus kanan kiri dikelilingi tanaman bambu, ini pemirsa, nah ini bambu. Nah, jangan-jangan di sini kalau mau mencari dengan konsentrasi tinggi, saya yakin ada pring petuk. Cuma ini kilas saja. Ini bisa banyak pring petuk. Jadi, lah kisah yang orang-orang asli sini itu menceritakan seringkali dipakai melekan atau orang yang punya hajat pemirsa di daerah sini. Jadi Mbah Dawa ini sering ngasih wangsit mereka yang misalnya ingin jadi lurah. Akhirnya kepilih jadi lurah. Punya hajat mudak pangkat ya mudak pangkat. Asal dengan hati yang tatak, keberanian yang teguh, di sini semua hajat terkabulkan. Walaupun ending dari semua muara hajat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun leluhur tidak tidur. Itu ini diamini oleh leluhur juga. Leluhur tidak tidur. Langsung ada suara tak. Mungkin kepekaannya ada itu suara. Jadi itu pemirsa ulasan dari tim Suluk Aji yang siang ini mampir di makam Mbah Dawa. Kiranya itu nanti kita sambung di episode mendatang. Sampai ketemu. Tidak lupa saya Kang Tiwi, samping kiri saya Pak Rifai di Sabuk Alu, samping kirinya lagi Mas Noval di Marsa, kameramennya. Nah ini yang bawa kameramen sendiri, Pak Yudi Prabowo SH. Lah itu Pak Yudi. Nah yang duduk itu Mbak Yuda. Lah Mbak Yuda itu, okay. Ya, itu Sri Kandinya Mojopahit itu. Kiranya itu pemirsa dari Mbetro Timur, Desa Mbetro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya Kang Tiwi, salam Suluk Aji.